dari kelompok 4 ingin menampilkan video hasil praktikum kami mengenai larutan asam dan basa untuk memenuhi syarat mata kuliah IPA lanjut. Perkenalkan, nama saya Rafika Anggia Pratiwi, di sebelah saya Putri Makfira. Saya Putri Audia. Saya Raihan. Selamat menonton. Larutan asam dan basa. Pengertian asam. Secara kimia, asam merupakan senyawa yang menghasilkan ion hidrogen H+ ketika larut dalam pelarut, biasanya air. Sifat asam. 1. Sebagian asam bersifat korosif. 2. Sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. 3. Memiliki rasa yang asam. 4. Menghasilkan ion H+ dalam air. Contohnya seperti cuka dapur, minuman berkarbonasi, pengawet makanan, dan lain-lain. Pengertian basa. Secara kimia, basa dapat didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam pelarut air. Sifat basa. 1. Sebagian basa bersifat kaustik atau merusak kulit. 2. Terasa licin di tangan seperti sabun. 3. Memiliki rasa pahit. 4. Menghasilkan ion OH- dalam air. Contohnya seperti sabun cuci, sabun mandi, deterjen, pembersih, dan lain-lain. Adapun alat dan bahannya, yang pertama itu ada kunyit, yang kedua ada daun pacar, yang ketiga ada bunga bugenvil, yang keempat ada bayam merah, yang kelima ada cuka, yang keenam ada sabun cuci, yang ketujuh jeruk nipis, yang kedelapan air kapur, selanjutnya ada batu giling dan gelas. Langkah yang pertama adalah tumbuk masing-masing indikator alami hingga halus. Adapun indikator alami yang kami gunakan, yang pertama ada bayam merah, selanjutnya ada bunga bugenvil, lalu ada kunyit, dan ada daun pacar. Adapun larutan yang kami uji yaitu sabun, cuka, kapur sirih, dan jeruk. Langkah selanjutnya adalah memasukkan indikator alami ke dalam gelas yang sudah disiapkan menggunakan pipet tetes. Jika indikator sudah ditetes, aduklah masing-masing larutan tersebut. Ulangi langkah sebelumnya, namun dengan indikator yang berbeda. Ketika bayam merah dimasukkan ke larutan sabun, akan berubah warna menjadi ungu muda, yang berarti bersifat asam. Dan ketika dimasukkan ke larutan cuka, akan berubah warna menjadi ungu muda dan bersifat asam. Ketika dimasukkan ke larutan kapur sirih, akan berubah warna menjadi kuning, yang bersifat basa. Dan ketika dimasukkan ke larutan jeruk, akan berubah warna menjadi warna pink, yang bersifat asam. Ketika larutan bunga bugenvil dimasukkan ke cairan sabun, maka akan berubah warna menjadi ungu muda yang bersifat asam. Ketika dimasukkan ke cairan cuka, akan berwarna ungu muda dan bersifat asam. Ketika dimasukkan ke cairan kapur sirih, akan berubah warna menjadi warna kuning yang bersifat basa. Sedangkan ketika dimasukkan ke cairan jeruk, akan berubah warna menjadi pink yang bersifat asam. Ketika larutan kunyit dimasukkan ke dalam cairan sabun, akan berubah warna menjadi kuning yang bersifat asam. Dan ketika dimasukkan ke dalam cairan cuka, berwarna kuning cerah yang bersifat asam. Dimasukkan ke cairan kapur sirih, berubah warna menjadi kuning kecoklatan yang bersifat basa. Dan dimasukkan ke dalam cairan jeruk, akan berubah warna menjadi kuning pekat yang bersifat asam.
Ketika larutan daun pacar dimasukkan ke cairan sabun, akan berubah warna menjadi kecoklatan yang bersifat basah. Ketika dimasukkan ke cairan cuka, akan berubah warna menjadi kehijauan yang bersifat asam. Ketika dimasukkan ke cairan kapur sirih, akan berubah warna menjadi hijau pekat yang bersifat asam. Dan ketika dimasukkan ke cairan jeruk, akan berubah warna menjadi kuning yang bersifat asam. Kesimpulannya adalah asam ialah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan memiliki pH lebih kecil dari 7. Sedangkan basa ialah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih besar dari 7. Basa dapat menetralkan asam. Jika pH suatu larutan itu 7, maka larutan tersebut bersifat netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.